Di sebuah sudut meja belajar yang sederhana, tampak seorang anak duduk dengan tenang. Di hadapannya, sebuah layar komputer menyala, menampilkan beragam aplikasi, dokumen, dan gambar-gambar yang tampak belum selesai. Jemarinya sesekali menari di atas papan ketik, namun sorot matanya lebih sibuk dari tangannya. Pandangannya tidak sekadar menatap layar, melainkan menembus layar, masuk ke dunia ide dan imajinasi yang lebih luas dari ruang kecil tempat ia duduk. Anak itu mungkin tampak seperti anak-anak seusianya, mengenakan kaos rumah, rambut agak berantakan, dan ditemani segelas susu yang tinggal setengah. Namun pikirannya tengah menjelajahi hal-hal yang jauh lebih besar dari usianya. Ia sedang berpikir keras. Tentang apa? Tentang dunia digital, tentang media sosial, dan tentang bagaimana semua itu bisa menjadi jembatan antara dirinya dan dunia luar. Di satu sisi layar, terbuka aplikasi pengolah kata berisi naskah video yang tengah ia susun. Di sisi lain, ada tab yang menampilkan platform media sosial, tempat segala bentuk informasi, hiburan, hingga tekanan berseliweran tanpa henti. Anak itu sedang mencoba mencari celah, bagaimana caranya membuat sesuatu yang berarti, yang bukan sekadar mengikuti tren, tapi memberi dampak. Ia tidak hanya ingin menjadi pengguna media sosial, ia ingin menjadi pencipta. Ia ingin menebar nilai, bukan sekadar mencari pengikut. Namun ia sadar, menjadi kreatif di era digital bukan hanya soal bakat, tetapi juga soal keberanian, konsistensi, dan ketahanan terhadap komentar. Sesekali ia menghela napas, membuka folder berisi foto dan video yang pernah ia buat. Semua tampak belum cukup. Ia ingin membuat yang lebih baik, lebih jujur, lebih berguna. Lalu ia membuka kembali catatan berjudul "Ide Belajar Hari Ini". Di sana tertulis dengan tulisan tangan kecil, cara belajar menyenangkan dari rumah, cara mengatasi balas belajar, cara cepat hafal rumus, waktu belajar yang efektif, cara membuat catatan belajar yang estetik, dan masih banyak lagi. Matanya kembali berbinar. Ia memilih topik yang terakhir. Baginya, ini penting. Terlalu banyak teman sebayanya yang mulai merasa tidak cukup hanya karena melihat postingan orang lain. Ia tahu bahwa yang tampak di media sosial seringkali hanyalah potongan terbaik, bukan kenyataan yang utuh. Ia ingin menyuarakan hal itu dengan caranya sendiri. Ia mulai mengetik dengan cepat. Kata demi kata mengalir, seolah pikirannya telah menyimpannya sejak lama. Di sela menulis, ia tersenyum kecil. Bukan karena ingin terkenal, tetapi karena ia merasa sedang melakukan sesuatu yang benar. 1 jam berlalu, dan draft pertama selesai. Ia membaca ulang. Beberapa bagian ia hapus. Ia tahu, menulis yang baik bukan soal panjang atau rumit, tapi soal jujur dan jelas. Kemudian ia mulai menyusun gambaran visual untuk kontennya. Ia membayangkan suara narasi yang lembut, gambar ilustrasi yang ringan, dan musik latar yang menyentuh hati. Dalam proses itu, ia bukan hanya belajar tentang media sosial, tapi juga tentang makna. Tentang bagaimana konten digital bisa menjadi cermin nilai-nilai yang ia yakini. Tentang bagaimana kreativitas bukan sekadar hiburan, tapi bisa menjadi sarana pendidikan, refleksi, bahkan perubahan. Ia menutup komputer perlahan. Di wajahnya tampak kelelahan yang bercampur dengan kepuasan. Bukan karena pekerjaannya sempurna, tapi karena ia tahu bahwa ia telah mencoba. Di usianya yang masih muda, ia telah berani berpikir besar. Di ruang kecilnya, ia telah memulai langkah untuk menyentuh dunia. Anak itu bisa jadi siapa saja. Bisa jadi anakmu, keponakanmu, atau bahkan dirimu sendiri saat kecil dulu. Anak-anak hari ini bukan hanya pengguna teknologi. Mereka adalah calon pemimpin ide, calon pembuat perubahan, dan calon penjaga masa depan. Jika diberi ruang, bimbingan, dan kesempatan, mereka akan menunjukkan kepada kita bahwa kreativitas dan kepedulian bisa berjalan beriringan, bahkan sejak usia dini. Dan mungkin, dari sebuah meja kecil di kamar yang sederhana, akan lahir ide-ide besar yang menyinari dunia.
Anak-anak bukan hanya masa depan bangsa, mereka juga penulis masa depan itu lewat ide, kata, dan keberanian mereka hari ini. Kreativitas anak bukan untuk dibatasi, tapi untuk dipupuk agar tumbuh menjadi kekuatan yang membawa perubahan. Kreativitas anak bukan sekadar hobi, ia adalah kekuatan yang menunggu untuk dipercaya. Beri anak ruang untuk berpikir dan mengekspresikan diri, maka mereka akan menunjukkan masa depan yang belum pernah kita bayangkan.